Baik, Pak Peter, sudah kita saksikan secara seksama bagaimana BPS melaporkan terkait indeks harga konsumen atau IHK kita di bulan Februari 2025 yang ternyata deflasi 0,09%. Apakah di bulan Februari yang mana kalau dilihat dari secara trennya dari tahun ke tahun, ini memang pola musiman menurut catatan dari Anda, Pak Peter, terkait hal ini? Ya, umumnya memang secara historis ya berdasarkan data historis kita itu pada bulan Januari, Februari itu mengalami pelandaian inflasi ya. Bukan deflasi tapi ya, pelandaian inflasi. Artinya pada periode tersebut angka inflasi kita cenderung turun. Ya, kenapa? Karena setelah mengalami kenaikan pada periode akhir tahun ya, dan kemudian awal tahun baru, biasanya permintaan itu akan menurun. Nah, pada periode ini angka inflasi kita akan melandai turun. Tetapi tidak dipastikan deflasi ya. Nah, khusus untuk pada tahun ini, kalau kita lihat datanya dan kita bandingkan dengan tahun lalu, makanya bisa kita lihat angkanya kan month to month dan year to year-nya ya, year on year ya. Kalau kita lihat dari sini ada pola penurunan yang jauh lebih dalam ya. Penurunan yang jauh lebih dalam ini ditunjukkan pertama oleh angka deflasi tersebut, dan yang kedua angka year on year-nya juga mengalami deflasi atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu ya. Nah, penyebabnya seperti sudah disampaikan oleh BPS itu khususnya pada admin surprise, khususnya pada diskon listrik, adanya diskon listrik, dan kemudian juga ada di volatile food karena adanya produksi yang berlimpah yang lebih banyak ya. Dan ini kemudian menyebabkan di tengah kondisi penurunan demand ya, setelah selesainya Natal dan Tahun Baru ditambah dengan kondisi tersebut tadi menyebabkan angka inflasi kita jauh lebih rendah, bahkan mengalami deflasi. Tetapi pola ini saya kira bukan kita artikan sebagai pola deflasi. Ini adalah pola di mana terjadi penurunan angka inflasi yang khususnya pada tahun ini mengalami penurunan yang jauh lebih dalam. Oke, penurunannya jauh lebih dalam begitu Anda katakan. Apakah Anda juga melihat bahwa memang ada gangguan terhadap ekonomi kita khususnya pelemahan yang mana juga menghasilkan angka deflasi saat ini, Pak Peter? Ya, penurunan inflasi tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan demand ya, yang selain dikarenakan pola historisnya ya, pola ada siklusnya yaitu setelah terjadinya Natal dan Tahun Baru, Nataru, tetapi juga menurut saya disebabkan juga oleh penurunan daya beli ya. Kita tahu kondisinya sekarang ya, dengan merujuk dengan berbagai indikator di mana angka-angka penjualan retail misalnya itu mengalami penurunan, dan kemudian kita juga mengalami banyak PHK, dan ini tentunya akan berdampak kepada pola konsumsi masyarakat ya. Daya beli masyarakat mengalami tekanan dan kemudian menyebabkan permintaan terhadap barang-barang itu mengalami penurunan. Sehingga ini ada 3 faktor menurut saya yang menyebabkan deflasi. Yang pertama adalah untuk adanya harga diskon ya untuk administer price, kemudian ada lonjakan produksi yang kemudian menyebabkan volatile food kita juga mengalami penurunan deflasi, dan kemudian adanya semacam penurunan daya beli yang walaupun nggak besar ya. Daya beli ini pada umumnya walaupun menurun biasanya tidak otomatis langsung kemudian menyebabkan deflasi. Ya, kalau kita lihat kan di komponen inflasi inti masih mengalami inflasi, masih mengalami kenaikan harga pada barang-barang tertentu. Oke, baik. Karena kalau kita lihat secara trennya juga dan momentum, Pak Peter, di mana menjelang Ramadan biasanya masyarakat melakukan aksi beli begitu ya, karena memang daya belinya juga nantinya akan terkerek naik.
Tapi ternyata tidak dengan di tahun ini atau Ramadan di tahun 2025 ini. Kalau Anda lihat apakah memang lemahnya daya beli walaupun pemerintah sudah memberikan insentif begitu ya bagi masyarakat, ini juga sebetulnya tidak banyak berdampak di masyarakat kita, Pak Bitara? Eh, Mungkin dampaknya yang mungkin lebih lemah ya dibandingkan periode lalu ya. Mungkin disebabkan tadi yang faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, daya beli turun, ya banyaknya maraknya PHK dan sebagainya. Tetapi bukan berarti nanti bulan Ramadan ini inflasi akan kembali turun dan kembali deflasi pada bulan Maret. Saya tidak meyakini itu ya. Kalau pantauan sekilas ya sebagai juga rumah tangga ya, kita juga sudah merasakan kan pada bulan Ramadan ini, mulai dari beberapa hari terakhir ini kita sudah mengalami kenaikan pada beberapa barang kebutuhan pokok ya, misalnya bawang putih sudah naik ya, udah jauh meningkatnya, jauh sekali ya, besar sekali peningkatannya. Dan saya kira barang-barang lain yang juga menjadi barang kebutuhan pokok kita itu juga mulai akan naik pada bulan Maret ini, pada periode Ramadan. Memang agak bedanya adalah biasanya kenaikan itu sudah terjadi pada periode sebelum Ramadan dimulai. Ya artinya pada bulan Februari seharusnya udah mengalami kenaikan. Tapi ini ternyata masih terjadi deflasi yang saya kira utamanya akan bobotnya ada di awal bulan Februari. Nah, untuk bulan Maret ini harga-harga sudah mulai beranjak naik dan saya kira itu akan menyebabkan angka inflasi kita pada bulan Maret ini akan lebih tinggi, tidak akan deflasi, akan lebih tinggi. Walaupun kalau kita bandingkan dengan inflasi pada tahun 2024, saya kira inflasi di bulan Maret pada periode hari Ramadan dan Idul Fitri tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ya, ini nanti akan kita lihat di angka inflasi year on year-nya yang saya kira akan relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2024. Oke.